kita lanjut pakai while do. Ya. Berarti ini mungkin nggak saya hapus dulu ya for-nya ya. Kita ganti dengan while do. Berarti yang pertama kita ganti while. Yang pertama pasti dengan kalimat kata kunci ini. Di sini while ya, berarti while. Tapi bedanya dengan for, kalau di dalam while itu cuma ada kondisi akhirnya aja, batas akhirnya aja. Ini yang kita pindahkan. Nah, pindahkan ke sini. Jadi di dalam while itu cuma ada satu kondisi aja. Ya. Nah, kemudian yang dua kondisi ini gimana gitu kan? Dua kondisi ini berarti yang counter plus ini ya, kalau kita lihat di flowchart dia ada di dalam badan pengulangan. Ya berarti kita pindahkan di dalam badan pengulangan di sini. Ya, jadi kita kembalikan lagi di dalam badan pengulangan. Kemudian yang counter sama dengan satu nih gimana nih? Yang counter sama dengan satu ya kita taruh sebelum while di sini. Ya, ini for-nya kita hapus karena sudah tidak lagi pakai for. Ya. Boleh kalian taruh di sini atau di atasnya HT juga nggak apa-apa gini. Ya, karena antara HT dan counter ini tidak saling terkait sehingga kalau bolak-balik nggak apa-apa. Ya, yang jelas counter ini ada di atasnya tulisan while, jangan di bawahnya. Ya, jadi dia harus di atasnya. Kalian taruh di baris 11, 12 atau ditaruh di baris 7 sini juga nggak apa-apa. Counter sama dengan 1 gitu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Yang jelas dia harus di atas while dulu. Jadi kalau di for itu semuanya jadi satu kesatuan, nilai awal, batas akhir dan kenaikannya ya, dalam satu kesatuan for, to-nya diganti dengan tanda kurung kurawal gitu ya. Kalau while yang ada di dalam while itu cuma nilai akhir aja. Maka sebelum ada nilai akhir, kita harus berikan nilai awal dulu di atasnya dan di dalam pengulangan kita tambahkan kenaikannya atau penurunannya. Ya. Jadi sebenarnya strukturnya sama, hanya penempatannya saja yang beda-beda. Kalau for dalam satu baris, kalau while itu di dalam baris yang berbeda-beda. Do-nya diganti dengan kurung kurawal ini. Karena do ini untuk menunjukkan ini badan pengulangan nih. Ini do di sini itu menunjukkan badan pengulangan. Ya. To juga di sini badan pengulangan. Aku malah nggak mau tintanya. Tintanya macet. Ya. Jadi do, to ini menunjukkan badan pengulangan ya. Jadi di sini diganti dengan kurung kurawal. Kalau if else kemarin, if then itu kurung kurawal itu diganti, then itu diganti dengan kurung kurawal. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba jalankan aja gitu ya. Ini hasilnya juga sama. Kita coba jalankan. Ya, ini juga dia akan ngulang sebanyak 10 kali. Jadi yang pertama di sini ketika counternya sama dengan 1. Saya masukkan 100. Ya, counternya ketika saya enter, counternya naik jadi 1, nambah 1 jadi 2. Saya masukkan 200, enter, counternya nambah 1 jadi 3. 300, counternya nambah 1 jadi 4. 400, counternya tambah 1 jadi 5. Saya enter lagi, counternya nambah 1 jadi 6. 6 itu tidak sesuai dengan kurang dari 5 sehingga pengulangan berhenti dan dihitung lagi. Di sini dihitung harga totalnya itu 1.500, diskonnya 150, harga bayarnya 1.350. Ya. Oh ya, yang terkait dengan HT sama dengan HT plus harga ini itu dia melakukan pengulangan ya. Jadi di sini HT-nya 0. 0 ya. Di sini berarti pertama ketika counternya sama dengan 1, di sini HT-nya berarti 0 melalui loading. HT-nya 0 gitu ya. Harga yang saya inputkan 100, maka HT sekarang menjadi 100. Ya. Kemudian di counter ketika counter ini saya enter ya. Enter berarti sekarang HT-nya bukan lagi 0 tapi 100. Ya. 100, kemudian saya masukkan lagi 200 ya. 200 sehingga nanti HT yang sekarang 100 ditambah dengan
harga yang saya tambahkan. Jadinya adalah sama dengan 300. Ya. Kemudian saya enter lagi, saya masukkan lagi 300, saya enter. Jadinya ini adalah 600 gitu ya. Saya masukkan lagi 400, ini jadinya 1000. Saya masukkan lagi 500, jadinya ini 1500. Ya. Prosesnya seperti itu. Jadi nilai HT ini yang awalnya 0 akan berubah jadi 100 karena 0 tambah 100 gitu ya. Kemudian berubah jadi 300 karena 100 ditambahkan dengan angka yang kedua adalah 200 dan seterusnya sampai ketemu 1500. Jadi operasi penjumlahan di dalam pengulangan itu biasanya dipersingkat dengan cara seperti ini. Ini dihafalkan aja. Nanti biasanya diminta untuk menghitung rata-rata gitu ya, menghitung rata-rata juga dengan prosesnya seperti ini. Kalian jumlah, kemudian nanti di luar tidak, itu baru kalian hitung rata-ratanya. Gitu ya, itu contoh yang lain. Oke, ini pakai while do.